Langit yang biasanya cerah kini berubah menjadi kelabu, tertutup oleh kepakan sayap raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Suasana mencekam menyelimuti pegunungan saat pasukan naga terbang dalam formasi besar melintasi puncak-puncak tajam. Di atas punggung beberapa naga, terpasang struktur balkon kayu kokoh yang membawa penumpang manusia. Penduduk di bawah hanya bisa terpaku, melihat bayangan raksasa yang menelan wilayah mereka dalam kegelapan yang tiba-tiba dan penuh kengerian. Terlihat di sana, Mitsuhiko yang dari awal sesumbar menjadi tersentak, rasa terkejut yang luar biasa menghantam mereka. Teriakan kebingungan pecah di mana-mana. Bahkan Mitsuhiko sampai kebingungan dengan bilang, "Apa-apaan ini? Apa yang sebenarnya terjadi?" Suasana menjadi gaduh, namun di sudut lain, Mas Oboro hanya bisa terdiam membisu. Wajah mereka pucat pasi, dibasahi keringat dingin yang mengucur deras. Mereka seolah melihat kiamat kecil dalam kemunculan armada naga yang begitu mendadak dan mengintimidasi. Salah satu naga raksasa mulai menurunkan ketinggiannya, terbang rendah di atas kerumunan. Di atas punggungnya, terlihat jelas sosok Putri Miko Yotsuha yang berdiri tegak dengan tatapan penuh wibawa, didampingi oleh Light, Mei, dan Ellie yang dikenal sebagai nona penyihir The Great Tower. Para Oni yang menyaksikan hal itu semakin histeris dalam kebingungan kenapa Putri Miko bersama naga-naga itu. Kehadiran sang putri di tengah makhluk yang dianggap legenda ini menciptakan riuh rendatannya yang tak terjawab di hati rakyat. Tanpa mempedulikan kegaduhan di bawah, pasukan naga itu terus melaju melintasi lembah dan hutan dalam formasi militer yang sangat teratur. Skala pasukan ini sungguh luar biasa, memancarkan aura kekuatan yang sanggup meratakan gunung. Fokus pergerakan mereka sangat jelas, yaitu menuju pusat pemukiman utama di Pulau Oni. Hal ini menjadi sinyal kuat bagi siapapun yang melihatnya, bahwa sebuah peristiwa besar yang akan mengubah sejarah sedang dimulai detik ini juga. Dari jarak dekat, naga-naga ini tampak jauh lebih mengerikan. Mata mereka bersinar putih terang tanpa pupil, memberikan kesan mistis sekaligus mengancam. Taring-taring tajam mencuat dari rahang mereka yang kokoh, siap mengoyak apa saja. Meski tampak sangat ganas dan haus darah, gerakan mereka sangat terkendali dan disiplin. Mereka bukanlah sekadar binatang buas liar, melainkan senjata pemusnah yang berada di bawah kendali penuh seseorang yang sangat berkuasa. Kepanikan total akhirnya meledak di jalanan kota. Rakyat Oni berlarian tunggang langgang mencari perlindungan sambil berteriak histeris, "Wah, naga, lari cepat!" Naganya terlalu banyak. Suara tangis anak-anak dan teriakan minta tolong bersahutan di antara lorong-lorong desa. Dalam benak mereka, ini adalah serangan monster masif yang ditujukan untuk menghancurkan tempat tinggal dan mengakhiri hidup mereka semua tanpa sisa. Melihat rakyatnya ketakutan, Putri Miko Yotsuha menarik napas dalam dan mulai berbicara dari atas naga. Suaranya yang jernih namun bertenaga bergema ke seluruh penjuru. "Rakyatku negara Pulau Oni yang tercinta, tolong dengarkan aku. Naga-naga ini adalah hewan peliharaan nona penyihir menara raksasa. Mereka dikirim bukan untuk melukai Oni yang baik." Penjelasan yang tenang ini perlahan mulai meredam ledakan amarah dan rasa takut warga yang sebelumnya nyaris lepas kendali. Dengan nada yang berubah menjadi lebih tegas dan menusuk, Putri Miko melanjutkan pidatonya di hadapan kerumunan yang masih tegang. "Tujuan kami datang adalah untuk menangkap para pengkhianat yang telah melakukan kejahatan berat terhadap bangsa ini. Untuk mengungkap dosa-dosa mereka yang tersembunyi, aku bekerja sama dengan nona penyihir." Pernyataan ini menjadi genderang perang bagi para koruptor kekuasaan, memperjelas bahwa kehadirannya adalah untuk melakukan pembersihan besar. Di sana juga terlihat Mas Oboro dan Mas Mitsuhiko yang tercengang membisu dan membego mendengar apa yang baru saja Putri Miko Yotsuha katakan. Suasana mendadak hening saat Putri Miko Yotsuha mulai membongkar rahasia paling kelam di pulau tersebut. "Pertama-tama, aku akan memberitahu kalian kebenaran yang selama ini ditutupi. Dewa Oni dalam mitos kita sebenarnya tidak menjaga kita. Ia disegel di Gunung Dewa Oni karena kekuatannya yang berbahaya. Informasi ini bagaikan petir di siang bolong bagi rakyat, seketika mengubah pemahaman mereka tentang sejarah suci yang selama ini mereka muliakan sejak kecil." Sebagai puncak penjelasannya, Putri Miko menunjuk pada konspirasi jahat kaum bangsawan.
Demi melemahkan segel Dewa Oni tersebut, keluarga Kamijo dan Shimobashira tega menumbalkan para putri Miko dari generasi ke generasi. Pengakuan ini menghantam langsung wajah para pelaku utama. Kejahatan yang selama ini dibungkus rapi dalam ritual suci akhirnya terbongkar, memicu percikan amarah yang mulai membara di hati setiap rakyat yang mendengarnya. Rakyat Oni yang mendengarkan kebenaran itu tampak membeku, tidak percaya akan kekejian yang mereka dengar. Mereka saling berpandangan dengan wajah penuh peluh dan bibir yang gemetar. Mereka benar-benar melakukan hal sekeji itu pada para putri Miko kita, bisik mereka dengan nada getir. Kepercayaan yang selama ini mereka berikan kepada struktur kekuasaan tertinggi di pulau itu runtuh seketika, menyisakan kekecewaan mendalam dan rasa ngeri yang luar biasa. Kamera kini beralih pada wajah-wajah yang dipenuhi amarah yang membara. Narasi dalam bayangan menegaskan bahwa segala tradisi mulia yang mereka jalankan selama ini hanyalah sandiwara kosong. Semua aturan adat dan kehormatan ternyata hanyalah kepalsuan semata, sebuah kedok yang digunakan oleh para penguasa untuk menutupi kejahatan yang tidak termaafkan. Rasa dikhianati oleh pemimpin sendiri menciptakan luka yang jauh lebih menyakitkan daripada serangan naga. Di lain sisi, kita diperlihatkan Mas Mitsuhiko yang terlihat makin panik ketika mendengarkan fakta yang paling real saat Putri Miko Yotsuha berbicara dengan nada penuh kebencian yang tertahan. Ia mengungkapkan fakta pahit bahwa demi kepentingan pribadi dan keserakahan, keluarga Kamijo dan Shimobashira telah memanipulasi sejarah secara masif. Mereka tidak hanya menipu rakyat, tetapi juga memanipulasi nasib para putri Miko selama berabad-abad demi melancarkan rencana busuk yang telah mereka susun dalam kegelapan kantor-kantor pemerintahan mereka. Putri Miko Yotsuha kembali bersuara, mengungkap tujuan akhir dari para pengkhianat tersebut. Tujuan sebenarnya dari semua pengorbanan ini adalah untuk membangkitkan kembali Dewa Oni. Mereka berniat mengendalikan kekuatannya agar bisa berkuasa mutlak dan melakukan apapun tanpa ada yang bisa menghalangi. Ambisi gila untuk menjadi Tuhan di atas tanah Oni kini terpampang nyata, membuat niat jahat para bangsawan itu terlihat semakin menjijikan di mata publik. Di sisi lain, salah satu petinggi Oni dari klan Shimobashira yang merasa terdesak mulai kehilangan kendali. Dengan wajah gusar dan panik, ia berteriak histeris memberikan perintah, "Cepat, hentikan mereka sekarang juga!" Ia sadar bahwa rahasia kelam mengenai penumbalan, perbudakan manusia, hingga ambisi pribadi mereka sudah terbuka sepenuhnya di depan umum. Ketakutan akan amuk massa membuat sang penguasa yang biasanya angkuh itu kini tampak sangat menyedihkan dan terpojok. Putri Miko Yotsuha berdiri semakin kokoh, menegaskan posisinya bersama sang sekutu. Berkat bantuan nona penyihir menara raksasa, aku akhirnya memiliki kekuatan dan bukti untuk mengungkap dosa-dosa besar ini. Tegasnya, kerjasama antara sang putri dan penyihir tersebut menjadi kunci utama dalam merobohkan tembok konspirasi kuno yang telah menyelimuti Pulau Oni dalam kegelapan selama ratusan tahun. Kini, tidak ada lagi tempat bagi para pengkhianat untuk bersembunyi. Narasi kembali membawa kita ke masa lalu yang terlupakan. Terungkap bahwa Dewa Oni berhasil disegel bukan karena kekuatan hebat para keluarga bangsawan seperti yang tertulis di buku sejarah sekolah. Sebaliknya, segel itu ada murni karena pengorbanan tulus dan suci dari Putri Miko pertama. Fakta sejarah ini sangat bertolak belakang dengan propaganda yang selama ini disebarkan oleh keluarga penguasa untuk melegitimasi posisi dan kekuasaan absolut mereka. Alur cerita berlanjut pada asal-usul berdirinya negara ini. Karena tersentuh oleh pengorbanan tanpa pamrih Putri Miko pertama, leluhur ras Oni memutuskan untuk bersatu dan mengakhiri pertikaian antar suku. Dengan niat tulus untuk menjaga warisan perjuangan tersebut, mereka bekerja sama membangun peradaban hingga akhirnya negara Pulau Oni yang kuat mampu didirikan. Persatuan ini awalnya didasari oleh rasa hormat, bukan oleh penindasan para bangsawan. Putri Miko menjelaskan tradisi rahasia yang selama ini dijaga erat oleh para Miko. Kami selalu mengenang jasa pendahulu kami, agar niat suci Putri Miko pertama tidak dicemari oleh kebusukan para bangsawan. Kami terus berkumpul dan saling mendukung dari generasi ke generasi. Mereka adalah penjaga api kebenaran yang bergerak di bawah tanah, menunggu saat yang tepat seperti hari ini untuk meledakkan kebenaran dan mengembalikan kehormatan gelar Miko yang telah dinodai. Sebagai penutup seruan yang menggetarkan jiwa,
Putri Miko menegaskan bahwa perjuangan ini adalah milik seluruh rakyat. Ini bukan hanya perjuanganku atau para Miko, tapi milik setiap jiwa yang mencintai tanah ini. Ia percaya bahwa di antara kerumunan Oni, masih banyak yang memiliki keberanian dan tekad baja untuk menegakkan keadilan. Dengan dukungan rakyat dan kekuatan naga, ia siap memimpin revolusi untuk membersihkan Pulau Oni dari akar pengkhianatan. Kamera menyorot sangat dekat pada wajah Putri Miko Yotsuha, memperlihatkan gurat kemarahan yang tak lagi bisa dibendung. Saat ia berbicara, taring tajamnya terlihat di balik bibir, menunjukkan identitas darah Oni yang kuat dalam dirinya. Dengan suara bergetar karena emosi, ia menekankan bahwa perasaan tulus rakyat dan para Miko tidak boleh dikhianati lagi. Tekadnya telah bulat untuk mengakhiri siklus penderitaan panjang yang selama ini dipelihara oleh kebohongan sistematis para bangsawan. Kemarahan Putri Miko Yotsuha mencapai puncaknya saat ia menunjuk ke arah kastil penguasa. Ia menyatakan bahwa sebagian besar keluarga Kamijo dan Shimobashira telah menodai kehormatan leluhur dengan perbuatan keji yang bahkan lebih hina daripada binatang liar. Sebagai Putri Miko yang memikul beban tradisi, dan sebagai warga negara yang mencintai Pulau Oni, ia menegaskan dengan lantang bahwa ia tidak akan pernah memberikan ampunan sedikit pun atas dosa-dosa mereka. Mas Mitsuhiko, Mas Oboro, dan salah satu petinggi klan Shimobashira langsung merasa tertekan dan kaget sejadi-jadinya mendengar deklarasi perang yang secara eksplisit disampaikan oleh Putri Miko Yotsuha barusan. Bahkan ucapan itu menjadi sangat mengerikan ketika tahu bahwa yang berdiri di belakang sang putri adalah penyihir The Great Tower, yang belakangan ini namanya lagi naik banget karena kekuatan dan kekejamannya. Selanjutnya nggak pakai babi bubebo. Seekor naga raksasa yang ditunggangi Putri Miko tiba-tiba mengepakkan sayap dan menukik tajam melewati lereng gunung yang curam. Angin kencang menerpa pakaian sang putri. Namun ia tetap berdiri kokoh sambil berseru bahwa ia telah meminjam kekuatan besar dari Nona penyihir menara raksasa demi menegakkan keadilan. Gerakan agresif naga tersebut menjadi pertanda jelas bahwa waktu untuk bernegosiasi telah habis dan tindakan nyata untuk menggulingkan para pengkhianat segera dimulai. Langit Pulau Oni yang luas kini sepenuhnya dikuasai oleh kepakan sayap pasukan naga yang jumlahnya ribuan. Putri Miko berseru dari angkasa dengan suara yang mengguntur, menyatakan bahwa tujuan utamanya adalah menangkap dan menghukum para pengkhianat tanpa kecuali. Ia memberikan peringatan keras kepada siapapun yang berupaya menyembunyikan para pelaku. Tidak akan ada lubang persembunyian yang cukup dalam untuk meloloskan mereka dari hukuman yang akan datang. Melihat rakyat sipil yang mulai panik, Putri Miko segera memberikan instruksi tegas untuk mencegah jatuhnya korban jiwa. Bagi rakyatku yang tidak terlibat, tetaplah tenang dan jangan membuat keributan. Masuklah ke dalam rumah dan ikuti instruksi kami. Ia mengulangi perintah itu berkali-kali agar suaranya menjangkau setiap sudut desa. Fokusnya sangat jelas, yaitu ia ingin memastikan rakyat tetap aman selama operasi pembersihan besar-besaran terhadap kaum bangsawan berlangsung. Rakyat Oni yang berada di daratan menatap ke arah langit dengan mata terbelalak dan napas memburu. Saat naga-naga raksasa itu mulai turun mendekati atap-atap rumah, teriakan "Wah!" dan tangis ketakutan pecah di beberapa titik. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, pesan Putri Miko yang bergema dari angkasa memberikan sedikit harapan. Mereka yang tidak bersalah berusaha menenangkan diri dan mencari perlindungan, berharap badai kekacauan ini segera berlalu. Beberapa naga mendarat dengan dentuman keras, menurunkan pasukan maid tempur yang berdiri dalam formasi disiplin tinggi. Mengenakan seragam yang elegan namun fungsional untuk perang, mereka segera menyebar sambil terus mengimbau warga agar tetap tenang. Salah satu pemimpin pasukan, dengan tatapan tajam dan penuh semangat, mengangkat senjatanya tinggi-tinggi dan berseru, "Mari kita mulai." Sebagai tanda dimulainya operasi penertiban wilayah secara total. Suasana magis mendadak memenuhi udara saat anggota pasukan maid mulai mengaktifkan sihir mereka. Cahaya putih terang memancar dari tubuh mereka, dan seketika itu juga sayap-sayap cahaya yang indah namun memancarkan aura kekuatan besar muncul dari punggung mereka. Kekuatan sihir dari menara raksasa ini menandakan bahwa mereka bukan sekadar pelayan biasa, melainkan pasukan elit yang siap menghancurkan pertahanan apapun demi menjalankan titah keadilan Putri Miko. Kini,
Pasukan maid tempur telah bersiaga penuh di atas balkon-balkon yang dibawa oleh naga. Tangan mereka menggenggam erat tombak panjang yang berkilau dan perisai yang diperkuat sihir. Mata mereka menatap tajam ke arah target-target strategis di Pulau Oni. Kesiapan mereka menunjukkan profesionalisme yang luar biasa. Mereka adalah mesin tempur yang sangat efisien, siap menjalankan tugas tanpa ragu demi mengakhiri rezim yang korup. Dengan gerakan yang serempak, pasukan maid tersebut melompat turun dari langit. Sayap cahaya mereka terkembang luas, menahan laju jatuh dan memungkinkan mereka untuk terbang menukik dengan kecepatan tinggi. Mereka membentuk formasi tempur yang rapi di udara, menyerupai hujan cahaya yang turun dari surga. Tujuan mereka hanya satu, yaitu mengepung lokasi persembunyian para pengkhianat dan memastikan tidak ada satupun jalur pelarian yang tersisa bagi mereka. Pemandangan di langit pemukiman Oni kini terlihat luar biasa, sekaligus mengerikan bagi siapapun yang melihatnya. Pasukan maid memenuhi angkasa, turun secara massal dalam skala yang menyerupai invasi besar. Rakyat Oni yang menyaksikan dari bawah hanya bisa terpaku dengan wajah penuh ketakutan. Kombinasi sayap cahaya, tombak, dan perisai yang berkilauan di antara kawanan naga menciptakan sebuah visual peperangan yang sempurna sekaligus tak tertandingi dalam sejarah pulau. Segera setelah kaki mereka menyentuh tanah, pemimpin pasukan maid memberikan instruksi tegas yang tak terbantahkan. Sesuai rencana, kita akan mengambil alih semua fasilitas strategis dan gerbang utama. Seluruh pasukan menyahut dengan teriakan serentak yang menggetarkan bumi. Siap! Semangat yang meluap dari pasukan ini menandakan dimulainya transisi kekuasaan yang paksa, namun sah dari tangan para pengkhianat kembali ke tangan rakyat melalui sang putri. Kepanikan kecil masih terjadi di beberapa jalanan saat pasukan maid mulai merangsek masuk ke jantung pemukiman. Beberapa warga berlarian ketakutan sambil berteriak, mencoba menghindari derap langkah pasukan. Namun, pasukan maid bergerak dengan sangat efisien. Mereka menggunakan tombak hanya untuk mengamankan area dan memblokade jalan, tanpa melukai satupun warga sipil yang mematuhi instruksi Putri Miko untuk tetap diam. Di tengah suasana tegang, sebuah melodi aneh namun indah tiba-tiba mengalun di udara. Suara musik biola yang jernih merambat ke telinga rakyat Oni, membuat mereka yang tadinya histeris perlahan terdiam seolah terhipnotis. Not-not balok sihir yang bercahaya terlihat melayang-layang secara fisik di udara, menciptakan suasana mistis yang menenangkan sekaligus mengintimidasi, menyelimuti seluruh medan pertempuran dengan aura ketenangan yang aneh. Sumber melodi tersebut ternyata adalah seorang pemain biola misterius yang merupakan bawahan dari Light, yaitu Orca, sang phantom musician. Lantunan melodi biolanya yang anggun itu melayang dengan anggun di udara. Sambil terus menggesek biolanya dengan gerakan yang halus, ia menyapa rakyat dengan suara yang sangat tenang dan menyejukkan. Hadirin sekalian, jangan panik, tetaplah di tempat kalian. Musik sihirnya bukan sekadar hiburan, melainkan mantra penenang massa agar proses penangkapan para petinggi Oni bisa berjalan lancar tanpa ada korban jiwa yang tidak perlu. Di langit malam itu kita disuguhkan oleh pemandangan yang keren banget, dan betapa megahnya pasukan maid yang terbang di langit malam. Sayap-sayap cahaya mereka berpendar dengan warna pelangi yang sangat kontras dengan kegelapan pekat langit Pulau Oni. Di antara mereka, naga-naga raksasa terbang dengan aura kehitaman yang kuat. Perpaduan antara keindahan cahaya sihir dan keganasan naga raksasa menciptakan formasi tempur udara yang tak tertandingi, melambangkan harapan baru di tengah kegelapan sejarah. Dari kejauhan, Pulau Oni tampak seperti dipenuhi bintik-bintik cahaya yang turun dari langit, menandakan titik-titik pendaratan pasukan maid. Para petinggi Oni yang menyaksikan pemandangan ini dari balkon istana, mereka hanya bisa bergumam pendek dengan suara lemas. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa masa kejayaan yang mereka bangun di atas kebohongan kini telah runtuh. Tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi tempat untuk melarikan diri. Terlihat di sana Mas Oboro dan Mas Mitsuhiko yang tampak sangat pucat. Tubuh mereka gemetar hebat melihat pasukan maid yang sudah mendarat tepat di depan mata mereka. Keringat dingin mengucur deras, membasahi pakaian mewah yang kini tak ada artinya lagi.
Ekspresi ketakutan yang mendalam menghiasi wajah mereka saat menyadari bahwa serangan balasan dari Putri Miko jauh melampaui apa yang pernah mereka bayangkan dalam rencana-rencana licik mereka selama ini. Sebagai penanda berakhirnya era kegelapan, sebuah pesan sihir raksasa muncul dalam bentuk tulisan bercahaya di udara. Kalimat tersebut terbaca dengan jelas oleh semua orang, yaitu, "Aku datang untuk menjatuhkan hukuman ilahi." Ini bukan sekedar ancaman, melainkan vonis mutlak bahwa waktu bagi para pengkhianat untuk menebus dosa-dosa mereka telah tiba. Keadilan yang telah lama tertidur kini bangkit dengan kekuatan penuh untuk membersihkan Pulau Oni. Guncangan hebat terjadi saat seekor naga raksasa mendarat tepat di hadapan Mas Oboro dan Mas Mitsuhiko serta pasukannya yang mencoba kabur. Makhluk buas itu menggeram rendah, membuat para petinggi itu tampak sangat kecil dan tak berdaya di bawah bayangannya. Mereka kini terkepung di antara gerbang kuil suci yang pernah mereka noda dengan ritual palsu. Tidak ada lagi celah untuk lari. Mereka terjepit di antara dosa masa lalu dan konsekuensi yang mematikan di depan mata. Mas Oboro dan Mas Mitsuhiko saling berpandangan dengan sisa-sisa harapan yang hancur. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan total, seolah masih tidak percaya bahwa rencana mereka bisa berantakan secepat ini. Suasana yang seolah muncul di sekitar mereka menggambarkan kekacauan pikiran mereka yang mendadak buntu. Segala strategi licik yang mereka susun selama puluhan tahun hancur berkeping-keping hanya dalam satu malam yang mencekam. Putri Miko melangkah menuju ke punggung naga, berdiri tegak dengan wibawa seorang pemimpin sejati di hadapan para pengkhianat. Didampingi oleh rekan-rekannya yang siap bertempur, ia menatap tajam ke arah musuh-musuhnya. Tatapan matanya tidak lagi menunjukkan kesedihan, melainkan otoritas mutlak. Dengan suara yang dingin dan menusuk, ia berseru kepada mereka, "Pada para pengkhianat seperti kalian, waktunya telah tiba untuk membayar semuanya." Dalam sebuah panel besar penuh warna yang dramatis, Putri Miko berteriak dengan seluruh kekuatan dan emosi yang selama ini ia pendam. Wajahnya menggambarkan amarah suci yang membara saat ia menegaskan kepada para bajingan yang telah menumbalkan generasi Miko, "Tidak ada kata ampun untuk bajingan seperti kalian." Pernyataan ini menjadi penutup yang sangat kuat, menandai dimulainya era baru di mana keadilan ditegakkan dengan tangan besi tanpa belas kasihan. Dari ketinggian, kawasan utama klan Kamijo terlihat begitu megah namun tegang. Naga-naga raksasa membelah awan membawa platform besar di punggung mereka yang berfungsi sebagai transportasi logistik udara. Di bawahnya, arsitektur tradisional Jepang dengan atap melengkung berdiri kokoh di antara kolam-kolam jernih dan jembatan kayu yang artistik. Meski tampak tenang, para penjaga yang berlalu lalang di daratan menunjukkan bahwa klan ini sedang dalam siaga tinggi. Di tengah kesibukan itu, Chaos berdiri tegak memberikan instruksi kepada para Fairy Maid. "Laksanakan rencana sesuai jadwal, jangan ada keterlambatan," ucapnya dingin namun berwibawa. Ia menekankan pentingnya efisiensi dalam menggunakan kartu-kartu magis yang telah dipersiapkan. "Gunakan kartu kalian hanya sesuai kebutuhan lapangan. Jangan membuang sumber daya untuk hal yang tidak perlu, tapi pastikan situasi tetap dalam kendali penuh." Ekspresi Chaos berubah semakin serius saat ia memberikan detail tambahan. "Prioritaskan evakuasi warga sipil dan pastikan yang terluka mendapat perawatan segera." Namun, ia menjeda kalimatnya dengan tatapan tajam. "Netralisir siapapun yang cukup bodoh untuk menggunakan kekerasan tanpa memahami posisi mereka saat ini. Jika terjadi sesuatu yang berada di luar skenario atau kendali kalian, segera hubungi aku melalui jalur transmisi utama." Menerima perintah tersebut, para Fairy Maid dengan sayap transparan yang berkilau mulai mengepakkan sayap mereka serentak. Suara teriakan, "Dimengerti," bergema di udara, menunjukkan loyalitas dan kesiapan tempur yang tinggi. Dalam sekejap, mereka melesat ke langit, berpencaran menuju koordinat yang telah ditentukan seperti butiran cahaya yang turun untuk mengepung seluruh area strategis milik klan Kamijo. Kejutan datang dari langit. Pasukan Fairy Maid mendarat dengan anggun namun penuh ancaman, langsung membentuk barisan yang mengepung halaman bangunan utama. Para prajurit klan Oni yang sedang berjaga terperanjat hebat. Mereka tidak menyangka pertahanan udara mereka bisa ditembus begitu mudah.
Suasana yang tadinya hening kini dipenuhi suara gesekan baju zirah saat para Oni mulai bersiaga dengan penuh keraguan di wajah mereka. Seorang ferry maid melangkah maju sebagai negosiator. "Letakkan senjata kalian dan ikuti instruksi kami jika ingin selamat," ucapnya tenang. Seorang prajurit Oni yang geram berteriak, "Di sini kau, berani sekali menginjakan kaki di tanah kami." Namun sang peri hanya menatapnya datar dan membalas, "Kami mengerti loyalitas kalian. Tapi, apakah kalian benar-benar ingin mengabaikan titah yang telah disampaikan oleh Putri Miko?" Keheningan mencekam menyelimuti halaman tersebut. Nama Putri Miko seolah menjadi beban berat di pundak para prajurit Oni. Keringat dingin mengucur dan keraguan terlihat jelas dari tangan mereka yang gemetar. Satu demi satu, suara dentingan logam terdengar saat pedang dan tombak dijatuhkan ke tanah. Mereka memilih menyerah, sementara para ferry maid tetap berdiri waspada. Senjata mereka tetap terarah pada setiap pergerakan sekecil apapun. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama bagi semua orang. Beberapa prajurit yang keras kepala menolak untuk tunduk. Salah satu dari mereka kembali mencabut pedangnya dengan penuh amarah. "Diam! Kami tidak akan mentolerir ketidaksopanan kalian di wilayah agung klan Kamijo," teriaknya memprovokasi rekan-rekannya yang lain. Baginya, menyerah pada peri-peri kecil ini adalah penghinaan terbesar bagi martabat mereka sebagai prajurit Oni. Melihat pembangkangan tersebut, sang ferry maid tidak membuang waktu untuk berdebat. Tatapan matanya menajam, memancarkan aura otoritas yang mematikan. "Konfirmasi. Perlawanan aktif terdeteksi," ucapnya melalui perangkat komunikasi sihirnya. Tanpa ragu, ia memberikan komando singkat namun tegas kepada unitnya. "Mulai proses netralisasi segera. Gunakan kekuatan minimal yang diperlukan untuk melumpuhkan target." Serangan balasan terjadi dalam sekejap mata. Sang ferry maid menghujamkan tongkatnya ke arah prajurit yang melawan, melepaskan aliran listrik biru yang menyambar hebat. "Gia!" teriak prajurit itu saat tubuhnya kaku terkena sengatan energi. Efek listrik tersebut merambat ke area sekitarnya, melumpuhkan saraf para pemberontak dalam radius beberapa meter hingga mereka jatuh tersungkur tanpa bisa memberikan perlawanan lebih lanjut. Halaman utama klan Kamijo kini sepenuhnya jatuh ke tangan pasukan ferry maid. Para prajurit Oni yang sempat melawan tergeletak tak berdaya di atas tanah, meski nyawa mereka tetap terjaga. Pasukan peri kini berdiri kokoh dengan tombak dan perisai yang membentuk barikade sempurna. Tidak ada lagi suara teriakan perang. Yang tersisa hanyalah kepatuhan mutlak di bawah pengawasan ketat para pelayan setia yang turun dari langit tersebut. Di sisi lain bangunan, Chaos berjalan dengan langkah tenang menyusuri koridor kayu yang panjang. Kehadirannya tampak begitu mengintimidasi, dikawal oleh 4 ferry maid bersenjata tombak yang menjaganya dari segala sisi. Di sepanjang lorong, anggota klan Oni yang tersisa memilih untuk berlutut dan menundukkan kepala. Mereka tidak lagi berani menatap mata Chaos, mengakui kekalahan total klan mereka di hadapan kekuatan baru ini. Saat rombongan Chaos melintas, 2 anggota klan Oni tampak menggigil ketakutan. Keringat dingin membasahi wajah mereka yang pucat pasi. "Mohon ampuni kami hanya mengikuti perintah," isak salah satu dari mereka dengan suara yang hampir habis karena kecemasan. Mereka menatap Chaos dengan tatapan memohon, seolah-olah nyawa mereka berada di ujung tanduk hanya dengan berada di dekat pria yang memimpin invasi tersebut. Chaos menghentikan langkahnya sejenak dan menatap mereka dengan wajah datar yang menenangkan. "Tenanglah, kami tidak ada niatan untuk melukai kalian selama kalian kooperatif," ujarnya singkat. Ucapan itu bukan sekedar basa-basi, melainkan refleksi dari perintah langsung Light kepadanya. Light telah berpesan dengan sangat jelas bahwa tujuan mereka bukanlah pertumpahan darah yang sia-sia, melainkan penertiban dan pencarian informasi. Tanpa membuang waktu lebih lama, Chaos memberikan instruksi singkat kepada pengawalnya. Bawa mereka keluar dan kumpulkan dengan yang lainnya di area evakuasi, perintahnya sambil menunjuk ke arah jalan keluar. Para ferry maid segera bergerak melaksanakan perintah itu dengan efisien, menggiring para anggota klan yang ketakutan tersebut menuju tempat yang lebih aman sebelum operasi penggeledahan utama dimulai di dalam bangunan. Pencarian Chaos membawanya ke sebuah perpustakaan raksasa yang tampak kacau.
Rak-rak buku setinggi langit-langit dipenuhi dengan literatur kuno, namun banyak gulungan kertas dan dokumen yang berserakan di lantai, seolah-olah seseorang baru saja mencoba mencari atau menyembunyikan sesuatu dengan terburu-buru. Chaos berdiri di ambang pintu, menyapu pandangannya ke seluruh ruangan untuk mencari petunjuk yang mungkin terlewatkan secara visual. Dalam keheningan perpustakaan, Chaos terus mengamati setiap detail dengan saksama. Sementara itu, salah satu fairy maid di belakangnya mulai bekerja dengan sangat teliti. Ia menyisir deretan buku pada rak-rak kayu yang gelap, jari-jarinya meraba sela-sela buku untuk mencari kejanggalan fisik. Mereka tahu bahwa di tempat seperti ini, informasi yang paling berharga biasanya tidak diletakkan di tempat yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Pencarian itu membuahkan hasil. Jari seorang fairy maid menekan sebuah buku tua dengan sampul kulit yang tampak sedikit menonjol di rak tersebut. Terdengar suara klik yang samar, disusul oleh suara gesekan kayu yang berat. Mekanisme kuno yang tersembunyi di balik dinding mulai bekerja, menyebabkan rak buku besar tersebut bergeser perlahan ke samping, mengungkapkan sebuah kegelapan yang tersimpan rapi di balik dinding perpustakaan. Setelah rak terbuka sepenuhnya, sebuah tangga kayu menuju ruang bawah tanah terungkap. Chaos berdiri di depan pintu rahasia itu, menatap ke arah kegelapan di bawah sana dengan sedikit helaan napas. Kenapa orang-orang seperti mereka selalu suka dengan hal-hal semacam ini? Ruang bawah tanah dan mekanisme rahasia. Benar-benar klise, gumamnya heran meski ia tahu jalan inilah yang akan membawanya pada jawaban yang mereka cari. Chaos dan seorang fairy maid mulai menuruni tangga kayu yang berderit menuju terowongan bawah tanah yang diperkuat dengan balok-balok kayu tua. Di tengah kesunyian bawah tanah yang lembab itu, pikiran Chaos melayang kembali ke momen di kantor kelurahan Araku. Ia teringat jelas suara Light yang berkata, "Aku punya tugas khusus untukmu, Chaos." Kini ia sadar betapa pentingnya tugas ini bagi rencana besar yang sedang mereka jalankan. Dalam ingatan Chaos, terlihat sosok Light yang sedang memberikan instruksi mendalam di balik meja kerjanya yang penuh dokumen. Dengan nada bicara yang tenang namun berwibawa, Light menjelaskan bahwa kawasan utama klan Kamijo bukan sekadar markas militer. Tempat itu menyimpan rahasia gelap berupa dokumen-dokumen penelitian tingkat tinggi, terutama mengenai metodologi terlarang untuk mengendalikan kekuatan Dewa Oni yang legendaris. Light memberikan penekanan serius, matanya menatap tajam ke arah Chaos. Dokumen itu adalah bukti tak terbantahkan atas keterlibatan mereka dalam eksperimen terlarang, termasuk catatan mengerikan tentang persembahan manusia untuk Dewa Oni, tegasnya. Ia memberikan perintah mutlak agar Chaos menjaga keutuhan kertas-kertas itu. Jangan sampai ada satu lembar pun yang disobek, apalagi dibakar. Kita butuh bukti itu utuh untuk menghakimi mereka. Chaos mendengarkan setiap patah kata dengan wajah serius dan kepatuhan yang tak tergoyahkan. Ia memahami bahwa misi ini bukan sekadar penaklukan fisik, melainkan misi pengamanan data yang sangat krusial bagi masa depan. Light memintanya untuk mengambil alih komando secara langsung di lapangan agar tidak ada kesalahan sekecil apapun. Bagi Chaos, perintah ini adalah mandat suci yang harus ia selesaikan dengan kesempurnaan mutlak. Kembali ke realita, Chaos terus melangkah menyusuri terowongan bawah tanah yang lembab, diikuti oleh fairy maid pribadinya. Di dalam benaknya, terdapat narasi yang mengakui posisi dirinya saat ini. Setelah pernah merasakan kekalahan telak di tangan Light, Chaos merasa bahwa sudah sewajarnya bagi dirinya untuk mengabdi dan mengikuti setiap perintah pria itu. Kekuatan Light telah menundukkan harga dirinya, mengubahnya menjadi pengikut setia. Narasi tersebut berlanjut dengan ungkapan perasaan yang mendalam. Bagi Chaos, dipercayakan tugas yang sangat sensitif dan sepenting ini bukanlah sekadar beban, melainkan sebuah kehormatan besar. Ia melihat ini sebagai tanda kepercayaan yang luar biasa dari Light kepadanya. Di tengah dunia yang penuh pengkhianatan, diberikan tanggung jawab untuk mengamankan aset paling berharga milik musuh adalah bukti bahwa Light sangat mengandalkannya. Chaos terus berjalan dengan ekspresi datar di lorong bawah tanah yang remang-remang. Meski wajahnya tampak tak emosional, batinnya dipenuhi dengan tekad yang membara. Narasi dalam gambar ini menegaskan komitmennya sebagai bawahan untuk berusaha semaksimal mungkin.
Ia tidak akan membiarkan ada celah kegagalan, karena baginya, memenuhi ekspektasi Light adalah satu-satunya cara untuk membuktikan loyalitas dan harga dirinya yang baru. Tiba-tiba, langkah Chaos terhenti secara mendadak. Indranya menangkap pergerakan di ujung lorong bawah tanah yang luas. Di sana, ia mendapati sekelompok orang dari klan Oni yang sedang berkumpul dalam kepanikan. Kehadiran Chaos yang muncul tiba-tiba dari balik bayang-bayang membuat mereka tersentak hebat. Ekspresi kaget dan takut terpancar jelas di wajah para Oni yang mengira tempat persembunyian rahasia mereka telah aman dari jangkauan. Seorang petinggi klan Oni dengan pakaian mewah namun berantakan berteriak dengan nada kasar dan penuh amarah. "Kurang ajar, bagaimana bisa kau masuk ke sini?" pekiknya. Ia menyatakan bahwa ruang bawah tanah ini adalah rahasia tertinggi yang hanya diketahui oleh segelintir orang terpilih di klan Kamijo. Dengan sombongnya, ia menuntut Chaos untuk segera menyebutkan identitasnya, seolah-olah statusnya masih memiliki arti di situasi itu. Di belakang sang petinggi, prajurit Oni lainnya terlihat sibuk dengan tumpukan peti besar yang terbuka. Bukannya mengamankan dokumen penelitian yang dicari Chaos, mereka justru sibuk memindahkan harta karun berupa emas, perhiasan berkilau, dan benda-benda berharga lainnya. Mereka tampak serakah, berusaha menyelamatkan kekayaan materi di tengah keruntuhan klan mereka, tanpa menyadari bahwa maut sedang berdiri tepat di hadapan mereka. Menanggapi gertakan yang penuh amarah dan kesombongan itu, Chaos tidak menunjukkan reaksi yang berlebihan. Ia hanya berdiri mematung, menatap kelompok Oni tersebut dengan pandangan yang sangat dingin dan kosong. Ekspresi datarnya seolah-olah sedang melihat sekumpulan serangga yang tidak berarti. Keheningan yang diciptakan oleh Chaos justru terasa lebih mengintimidasi daripada teriakan kasar petinggi klan tersebut sebelumnya. Chaos akhirnya membuka suara, namun yang keluar adalah sindiran tajam dengan nada yang menusuk. "Kalian bahkan mengabaikan dokumen rahasia klan kalian sendiri," ucapnya sambil melirik peti-peti perhiasan itu. Ia mencemooh betapa rendahnya prioritas mereka yang tetap mengutamakan harta benda daripada keamanan nyawa atau kehormatan dokumen penting. Bagi Chaos, tindakan mereka adalah bukti nyata dari kebobrokan moral yang sangat menyedihkan. Hinaan tersebut membuat petinggi klan Kamijo semakin naik pitam. Wajahnya memerah karena geram. Urat-urat di lehernya menonjol saat ia kembali berteriak dengan penuh kemurkaan. "Kurang ajar kau orang asing. Apa kau tidak tahu siapa aku? Aku adalah pemegang otoritas di tanah ini," teriaknya dengan angkuh, mencoba menutupi rasa takutnya dengan volume suara yang keras, meskipun posisinya sudah sangat terdesak di ujung terowongan. Melihat tuannya kehilangan kendali, seorang bawahan bernama Sogen mencoba menenangkan situasi. "Tolong tenangkan dirimu, tuanku," ucapnya sambil melangkah maju. Dengan mata yang jeli, Sogen menganalisis penampilan para Fairy Maid di belakang Chaos. Berdasarkan seragam dan sayap mereka kemungkinan besar adalah unit elit bawahan dari penyihir menara raksasa yang dirumorkan itu, bisiknya memberikan peringatan strategis. Kelompok Oni itu pun mulai berdiskusi dengan suara rendah dan cemas di lorong yang sempit tersebut. Mereka bertanya-tanya, apakah bawahan sang penyihir sehebat itu hingga bisa menembus mantra pelindung dan menemukan area tersembunyi ini? Namun, ketakutan mereka perlahan berubah. Salah satu dari mereka mulai menghasut dengan nada licik, mengatakan bahwa kemunculan musuh di tempat terisolasi ini sebenarnya adalah sebuah kesempatan emas yang langka. Sebuah taktik kotor mulai dirumuskan di antara mereka. Pikiran licik mereka berputar untuk menangkap kedua Fairy Maid yang mendampingi Chaos. Mereka berpikir bahwa jika berhasil menjadikan para peri itu sebagai sandera, mereka akan memiliki posisi tawar yang kuat untuk melawan atau bahkan melarikan diri dari kejaran penyihir menara raksasa. Bagi mereka, para wanita ini adalah kunci keselamatan sekaligus alat pembalasan yang sempurna. Mereka terus menghasut tuannya dengan kata-kata yang memanipulasi keadaan. Wanita penyihir itu selalu bicara tentang omong kosong idealis seperti kemerdekaan mutlak umat manusia. Orang yang sok suci seperti dia pastinya tidak akan tega mengabaikan bawahannya yang disandera, ucap mereka meyakinkan. Mereka percaya bahwa moralitas musuh adalah kelemahan terbesar yang bisa mereka manfaatkan untuk membalikan keadaan yang sudah terjepit. Fokus gambar memperlihatkan detail kecil yang menyeramkan. Senyum licik Sogen yang tersungging di sudut bibirnya.
Ia sedang mematangkan rencana yang sangat busuk dalam kepalanya. Matanya yang licin berkilat saat membayangkan keberhasilan rencana penyanderaan ini. Sogen bukan hanya ingin selamat, ia ingin mendapatkan keuntungan dari kekacauan ini. Dan otaknya yang licik sudah bekerja jauh melampaui kepentingan klan yang ia layani. Sogen menyeringai lebar, menatap para fairy maid dengan pandangan yang merendahkan sekaligus penuh nafsu. Wajah dan tubuh para peri ini benar-benar kelas atas, pujinya dengan nada menjijikan. Dalam benaknya yang mesum, ia sudah berencana untuk menjual para wanita tersebut ke pasar gelap di daratan utama setelah mereka berhasil mencapai jarak aman. Baginya, para bawahan Chaos tak lebih dari sekedar komoditas dagang yang sangat berharga. Rencana jahatnya semakin menjadi-jadi saat ia membayangkan perjalanan mundur mereka. Kita bisa menikmati wanita-wanita ini sepanjang perjalanan ke daratan utama, ujarnya tanpa rasa malu. Ia sangat yakin bahwa banyak faksi di luar sana yang memusuhi penyihir menara raksasa dan akan membayar mahal untuk mendapatkan mainan milik sang penyihir. Rencana ini disambut dengan tawa kecil yang sinis dari anggota klan Oni lainnya di kegelapan. Anggota klan Oni yang lain tampak terkesima dan memuji Sogen dengan penuh kekaguman. Oh, tidak hanya kuat dalam bertarung, ternyata kau juga sangat cemerlang dalam strategi. Seperti yang diharapkan dari pria sehebat dirimu, Sogen, puji mereka. Sogen tampak sangat bangga. Ia mengibaskan kipasnya dengan gaya angkuh, menikmati sanjungan itu seolah-olah rencana busuknya adalah sebuah prestasi militer yang luar biasa membanggakan. Petinggi klan Kamijo yang haus akan solusi instan pun memberikan persetujuan akhirnya. Baiklah, jangan buang waktu lagi, langsung saja tangkap mereka, teriaknya penuh semangat, seolah kemenangan sudah di tangan. Sogen membungkuk hormat dengan senyum yang masih melekat di wajahnya. Akan saya laksanakan segera sesuai perintah Anda, tuanku, jawabnya patuh, sambil mulai mempersiapkan diri untuk menyerang para wanita di belakang Chaos. Sogen mulai melangkah maju dengan penuh percaya diri, memanggul pedang besarnya di pundak dengan gaya meremehkan. Di sisi lain, Chaos tetap berdiri diam tanpa sedikit pun berbalik. Ia membelakangi mereka dengan ketenangan yang tidak wajar, seolah-olah semua percakapan busuk dan rencana penangkapan yang ia dengar barusan hanyalah kebisingan angin lalu yang sama sekali tidak mengancam keberadaannya di lorong gelap tersebut. Tepat sebelum bentrokan terjadi, adu pandang yang sangat tajam pecah antara Chaos dan Sogen. Chaos akhirnya sedikit menoleh, mempertahankan ekspresi datarnya yang mencekam. Sebaliknya, Sogen menatapnya dengan seringai meremehkan yang lebar, merasa bahwa dengan jumlah orang dan rencana sanderanya, ia berada di atas angin. Pertarungan mental terjadi di antara mereka, di mana kesombongan Oni berhadapan dengan ketenangan dingin sang utusan. Chaos akhirnya berbicara, suaranya terdengar sangat rendah dan penuh sindiran yang mematikan. Jadi kalian masih menganut hukum rimba, ya? Tanyanya retoris. Ia melanjutkan bahwa hingga detik ini, mungkin mereka memang merasa menjadi yang terkuat di negara pulau kecil yang terisolasi ini. Namun, nada bicaranya menyiratkan bahwa dunia mereka yang sempit akan segera hancur saat mereka menyadari betapa kecilnya kekuatan mereka di dunia luar. Tatapan Chaos menajam, memancarkan aura dingin yang membuat udara di sekitarnya terasa membeku. Kalian bicara seolah memahami dunia, padahal kalian bahkan tidak punya konsep dasar untuk melindungi yang lemah, desisnya. Ia mencemooh mereka sebagai sekumpulan orang serakah yang hanya memuja materi. Apakah kalian benar-benar tidak tahu apa itu kebanggaan orang kuat? Kekuatan sejati ada untuk menopang, bukan untuk merampas secara pengecut. Mendengar itu, Sogen justru tertawa meremehkan. Ia menyeringai lebar, menatap Chaos dengan pandangan menghina, seolah sedang mendengarkan ocehan bocah naif. Kau bicara soal kebanggaan? Sepertinya kau salah paham besar tentang makna hukum rimba yang sebenarnya. Ejeknya balik. Baginya, moralitas yang diucapkan Chaos hanyalah sampah tak berguna yang akan segera terkubur bersama pemiliknya di bawah tanah yang lembab ini. Tatapan mata Sogen berubah beringas, memancarkan naluri predator yang haus darah. Ia menegaskan pandangan hidupnya yang kejam dengan suara lantang. Di dunia ini, pihak yang kuat tidak perlu memberi perlindungan.
Sudah sepantasnya yang kuat menindas yang lemah untuk membuktikan kedudukannya, tegasnya. Baginya, rantai makanan adalah satu-satunya hukum yang sah, dan ia merasa berada di puncak rantai tersebut saat ini. Sogen terus merendahkan martabat Chaos, menyebutnya tak lebih dari manusia rendahan yang tercipta hanya untuk dieksploitasi oleh para Oni. Kau hanya ada untuk kami injak dan tindas, ucapnya sombong. Ia menambahkan dengan nada mengejek yang sangat menyakitkan. Jika engkau ingin mengeluh tentang ketidakadilan ini, maka salahkanlah dirimu sendiri karena terlahir begitu lemah dan menyedihkan. Kelemahanmu adalah dosa terbesarmu. Chaos hanya merespons dengan ketenangan yang luar biasa, seolah ocehan Sogen hanyalah angin lalu. Ia mendengarkan pengakuan Sogen tentang masa lalunya, yang ceroboh dengan mata yang sayu, tampak merenungi sesuatu dalam diam. Di balik wajah datarnya, Chaos seolah sedang melihat refleksi dari mereka yang pernah jatuh karena kesombongan. Namun ia tetap waspada terhadap setiap pergerakan sekecil apapun dari lawannya. Sogen melanjutkan ceritanya dengan nada pahit, mengakui bahwa kecerobohannya di masa lalu pernah berakhir dengan kekalahan memalukan oleh seorang penyihir manusia. Namun, sorot matanya kini penuh dengan tekad yang gelap. Aku sudah belajar dari rasa sakit itu. Aku tidak akan pernah bersikap ceroboh lagi mulai sekarang, tegasnya. Ia yakin bahwa kali ini, dengan persiapan dan lokasi yang menguntungkan, kekalahan tidak akan terulang. Sogen mulai memasang kuda-kuda tempur, mengejek posisi Chaos yang terjepit. Di lorong sempit ini, akulah yang memegang kendali, serunya. Ia meremehkan Chaos dan menyatakan bahwa senjata sabit besar milik Chaos tidak akan berguna di sini. Jika kau punya otak, kau pasti sadar bahwa mustahil mengayunkan sabit sebesar itu di tempat sesempit ini tanpa membentur dinding. Kau sendiri yang telah menjebak dirimu dalam lubang kematian. Penghinaan Sogen mencapai puncaknya saat ia menyebut Chaos sebagai manusia rendahan untuk kesekian kalinya. Dengan kesombongan yang meluap, ia menggenggam senjatanya erat-erat. Aku akan memberikan sedikit belas kasihan padamu, ucapnya dengan seringai mengerikan. Aku akan mengakhiri hidupmu dalam sekali tebas agar kau tidak perlu merasakan penderitaan lebih lama. Anggap saja ini hadiah terakhir dari seorang Oni untukmu. Sambil melangkah maju perlahan, Sogen juga melirik ke arah para fairy maid di belakang Chaos dengan tatapan penuh nafsu. Setelah aku menghabisi pria malang ini, giliran kalian, ancamnya. Ia berkata dengan nada licik bahwa ia akan menjaga wanita-wanita tersebut dengan baik dan lembut dalam tawanan mereka. Ancaman itu dimaksudkan untuk merusak fokus Chaos. Namun para fairy maid tetap berdiri tegak tanpa menunjukkan rasa takut. Dengan kemarahan yang meluap-luap, Sogen akhirnya menerjang maju. "Mati kau!" teriaknya lantang, suaranya menggema di sepanjang terowongan. Ia mengayunkan pedangnya dengan kecepatan luar biasa, membelah udara menuju leher Chaos. "Beristirahatlah dengan tenang dalam perjalananmu menuju akhirat," serunya, yakin bahwa serangannya tidak akan mungkin bisa dihindari atau ditangkis oleh Chaos dalam ruang yang sangat terbatas itu. Menghadapi serangan fatal tersebut, Chaos tetap bergeming. Tidak ada rasa takut atau keraguan di matanya yang dingin. Dengan gerakan yang sangat efisien, ia ternyata sudah memegang gagang sabitnya dengan posisi yang mantap. Meski ruangannya sempit, ia tampak sudah menguasai setiap jengkal area tersebut. Ia bersiap melepaskan serangan balasan yang kecepatannya akan melampaui segala perhitungan logis yang dimiliki oleh Sogen. Dalam satu gerakan yang hampir tidak terlihat oleh mata telanjang, Chaos melakukan tebasan balik yang sangat dahsyat. Serangan itu bukan sekadar tebasan fisik, melainkan menciptakan gelombang energi hitam yang menghancurkan. Tubuh Sogen terpental ke belakang dengan sangat keras seolah ditabrak kereta api. Senjata yang sebelumnya ia banggakan terlepas dari genggamannya dan terlempar jauh, hancur berkeping-keping akibat dampak energi tersebut. Sogen yang tadinya begitu sombong, kini tampak sangat mengenaskan. Ia tergeletak dengan wajah penuh ketidakpercayaan dan rasa sakit yang luar biasa. Tebasan telak dari Chaos telah menghancurkan pertahanannya sepenuhnya. Ia mengeluarkan teriakan tertahan, mencoba memahami bagaimana mungkin manusia yang ia remehkan bisa memiliki kekuatan sebesar itu.
Kesombongannya hancur berkeping-keping bersamaan dengan tulang-tulangnya yang patah. Melihat pemimpin mereka terkapar tak berdaya, dua anggota klan Oni lainnya membeku karena syok. Oni yang sedang memegang peti harta karun gemetar hebat hingga perhiasannya berdenting. Mereka terbelalak melihat kekuatan luar biasa yang ditunjukkan Chaos. Logika mereka tentang yang kuat menindas yang lemah kini berbalik menyerang mereka sendiri dengan cara yang paling brutal. Ketakutan yang mendalam mulai menyebar di antara mereka. Petinggi klan Kamijo yang tadinya berdiri angkuh di belakang, kini hanya bisa meraung kesakitan. Dampak dari serangan Chaos ternyata merambat luas hingga menghancurkan struktur di sekitarnya. Tubuhnya terasa remuk, terkena gelombang kejut yang dahsyat. Ia berteriak panjang. Sebuah raungan penuh keputusasaan saat menyadari bahwa otoritas dan kekuatannya sama sekali tidak berarti apa-apa di hadapan sosok yang ia sebut manusia rendahan. Dahsyatnya, serangan Chaos mengakibatkan kerusakan parah pada struktur lorong bawah tanah. Dinding-dinding retak dan langit-langit bergetar hebat. Peti-peti harta karun yang mereka banggakan hancur berantakan terkena hempasan energi. Emas, permata, dan perhiasan berharga lainnya terlempar ke segala arah, berserakan di tanah seperti sampah yang tak berharga. Kekayaan yang mereka coba selamatkan kini hancur di tengah debu reruntuhan. Setelah debu mereda, area tersebut dipenuhi oleh pemandangan yang ironis. Harta karun berupa permata dan emas jatuh berhamburan menimbun tubuh para Oni yang telah tumbang. Sogen dan anak buahnya terkapar tak sadarkan diri dengan mata putih yang menunjukkan kekalahan mutlak. Mereka terkapar di tengah kemewahan yang sebelumnya sangat mereka agungkan. Kini kekayaan itu hanya menjadi hiasan bagi kekalahan memalukan mereka. Sambil memegang sabitnya yang masih mengeluarkan aura gelap, Chaos menjelaskan rahasia kekuatannya. Ini adalah sabit kekacauan, ucapnya dingin. Ia memaparkan bahwa senjata ini memiliki sifat magis unik yang tidak bisa ditangkis oleh sihir atau senjata biasa. Sabit ini tidak terhalangi oleh materi fisik seperti dinding, tanah, atau lantai. Ia akan tetap mencapai targetnya tanpa kehilangan momentum. Jelasnya mengenai kemudahan serangan tadi. Dengan ekspresi penuh wibawa, Chaos memberikan kata-kata terakhirnya mengenai moralitas. Kekuatan tanpa martabat hanyalah kebiadaban. Para bajingan yang telah melupakan kebanggaan sebagai orang kuat adalah makhluk yang jauh lebih buruk daripada binatang buas sekalipun, tegasnya. Baginya, para Oni ini tidak layak disebut prajurit. Mereka hanyalah parasit yang menggunakan kekuatan untuk menindas tanpa memiliki integritas sedikitpun. Chaos bergumam pelan, menyatakan rasa muaknya pada kebusukan moral yang ia temui. Salah satu fairy maid mendekat dengan sopan. Chaos, sama? Apakah keadaan di sini sudah terkendali sepenuhnya? Tanyanya lembut. Meski ia paham alasan para Oni ini melawan, ia tetap merasa khawatir akan keberadaan sisa-sisa anggota klan lainnya yang mungkin mencoba melarikan diri melalui jalur-jalur rahasia yang belum mereka temukan di dalam kompleks ini. Chaos merespons kekhawatiran pelayannya dengan tatapan yang sangat tenang, seolah semua sudah masuk dalam kalkulasi. Apakah kau lupa siapa yang sedang menjaga pintu keluar? Tanyanya balik. Ia mengingatkan bahwa Ice Heat sama telah ditugaskan secara khusus untuk menunggu di sepanjang jalur pelarian yang mungkin diambil oleh sisa-sisa anggota klan Kamijo. Tidak ada celah yang dibiarkan terbuka dalam rencana penertiban ini. Chaos menunjukkan ekspresi sedikit lelah, seolah-olah seluruh drama ini terlalu membosankan baginya. Oh walah, kalian terlalu khawatir, gumamnya pelan sambil menyarungkan kembali senjatanya. Ia tahu betul bahwa meskipun ada yang berhasil lolos dari lorong bawah tanah ini, mereka hanya akan jatuh ke tangan rekan timnya yang lain. Situasi pelarian tersebut sudah sepenuhnya berada di bawah kendali tim elit yang telah disebar oleh Light. Suasana berpindah ke area luar, tepatnya di sebuah dermaga sungai yang tenang pada malam hari. Sebuah perahu kecil tertambat diam di dekat jembatan kayu, di samping sebuah pondok tradisional dengan kincir air yang terus berputar pelan. Latar belakang perbukitan yang gelap menambah kesan sunyi dan terisolasi. Tempat ini tampak damai, namun di balik ketenangan itu, sebuah penyergapan sedang dipersiapkan untuk menyambut para pelarian. Di depan pondok kecil itu, terlihat beberapa anggota klan Oni yang berhasil ditangkap.
tubuh mereka diikat kuat dengan tali, menunjukkan bahwa upaya pelarian mereka gagal total. Narasi menjelaskan bahwa masternya, yaitu Light, secara pribadi telah meminta seseorang untuk mengamankan pemimpin klan Kamijo yang mencoba melarikan diri lewat jalur air. Rencana pelarian yang mereka anggap sangat rahasia ternyata sudah terbaca sejak awal oleh Light. Sesosok karakter muncul dari balik bayang-bayang di lokasi dermaga. Ia berdiri dengan sikap siaga, penuh tekad untuk membuktikan kemampuannya. Terakhir kali aku merasa sangat sial karena orang aneh tertentu yang menggangguku. Gumamnya merenungi kegagalan sebelumnya. Namun kini ia merasa nasib baik sedang berpihak kepadanya. Kesempatan untuk menangkap target kelas kakap sudah ada di depan mata, dan ia tidak akan menyia-nyiakannya. Karakter tersebut, yang ternyata adalah Ice Hit, berseru dengan semangat yang berkobar. Aku akan menangkap target penting ini demi menunjukkan kesetiaanku pada Master, serunya penuh keyakinan. Sebagai salah satu bawahan setia Light, ia berjanji akan melaksanakan perintah ini dengan kesempurnaan mutlak. Ia tidak akan membiarkan satu pun petinggi klan lolos dari jeratan hukum yang telah dipersiapkan, memastikan kesetiaannya terbukti lewat hasil nyata.